Oke, apakah suara saya sudah terdengar, Pak Kriswan? Sampun Ibu, sudah sangat jelas. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Kriswan dan Bapak Ibu guru di Loyola, juga anak-anak sekalian dan juga mungkin ada anak-anak yang di rumah dan juga para orang tua. Puji syukur karena kita semua diberi kesehatan dan punya kesempatan untuk kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, saya Ruth Soleman. Saya bekerja untuk CTU sudah selama masuk tahun ke-11. I am a representative for City University of Hong Kong for Indonesia students ya. Jadi saya bukan agent, tetapi memang saya part of CTU Hong Kong. Oke, tanpa berlama-lama mungkin izinkan saya share screen dulu ya, Pak. Monggo Ibu. Apakah sudah jelas, Pak? Sampun. Oke, ya adik-adik, inilah tampilan sore hari di City University of Hong Kong, di tengah-tengah gedung perkuliahan. Kita punya banyak gedung perkuliahan ya, ini adalah main buildingnya. Oke, kita lihat, nah mungkin di sini bagi adik-adik yang belum mendapatkan brosur dan ingin memiliki e-brosur dari kami, silakan aja, ini bisa di screenshot ya, dan juga bila ingin mendapatkan berita-berita yang terupdate dari kami juga boleh QR code ini diambil. Ini juga Instagram kami dan Facebook kami. Karena pastinya anak-anak muda sekarang selalu bermain dengan Instagram dan Facebook ya. Oke, kami lanjut ya. Oke, ini adalah sedikit tampilan gedung kami karena puji Tuhan lokasi kami itu sangat strategis ya. Kami berada di tengah kota Hong Kong di Kowloon-nya ya. Jadi kalau naik MRT turun di MRT Kowloon dan nanti ada mall terbesar di Hong Kong yaitu Festival Walk. Nah, nanti naik ke atas kita ada bridge khusus yang menghubungkan ke kampus ya. Jadi sungguh nyaman, nggak pernah kena hujan begitu Pak Kriswan ya. Oke, ini gedung-gedungnya dan ini mungkin adik-adik bertanya, mohon maaf saya kalau di Semarang saya nggak ngerti kalau seperti ini apa. Tapi kalau di Jakarta ini, di Sudirman itu disebut gedung-gedung perkantoran nih kayak gini gitu ya. Tapi apakah ini gedung-gedung perkantoran di Hong Kong? Enggak juga, ini di dalam lokasi kampus kami ya. Ini jika Tuhan mengizinkan kalian berkuliah di CTU, inilah tempat tinggal kalian nantinya. Kita punya 11 gedung seperti ini dengan harga yang relatif cukup murah. Nanti ya kita tebak ya Pak, ada hadiahnya nih Pak. Kita boleh tebak kira-kira berapa harganya per bulan atau per tahun untuk year 1 dan year 2 kita garansi akan dapat di asrama. Begitu ya Pak Kriswan? Oke, saya lanjut. Mungkin pertanyaannya why CTU? Ya, tentunya kalian harus bersyukur kepada orang tua kalian yang menyekolahkan kalian di Loyola, Kolose Loyola Semarang. Pastinya bukan tanpa alasan orang tua kalian memasukkan kalian di Loyola. Punya alasan-alasan tertentu, salah satunya pendidikan karakter yang baik dan juga guru-guru yang luar biasa. Nah, untuk itu kamu juga bersyukur untuk orang tua yang memang menginginkan kalian semua untuk lanjut studi di S1. Sebagai rasa tanggung jawab kalian harus mencari universitas yang mempunyai reputasi baik. Dan puji Tuhan sekali lagi, ranking kami termasuk tinggi di dunia, bukan hanya di Hong Kong tapi di dunia. Adik-adik di Hong Kong itu negaranya kecil ya. Universitas pemerintahnya hanya ada 8, termasuk CTU. Kami adalah universitas pemerintah seperti di Indonesia ini ITB, UI, Gajah Mada ya. Nah, dari 8 itu 4 diantaranya termasuk kami selalu masuk ranking 60 dunia. Jadi bisa dibayangin ya, Hong Kong itu universitinya memang highly ranking university ya, seperti itu. Nah, yang menarik nih, tadi juga Pak Kriswan sudah bertanya-tanya bahasanya apa ya, tadi juga julukan negaranya apa. Mungkin ada mispersepsi, mungkin anak-anak selalu bertanya, Bu, apakah perlu HSK Mandarin? Jawabannya, not, tidak perlu ya. Kenapa? Karena bahasa ibunya bukan Mandarin loh Pak Kriswan, tapi bahasa ibunya itu Cantonese seperti itu. Ya, jadi sama sekali tidak diperlukan bahasa Mandarin or Cantonese. Seluruh medium pengajar, medium instruction in a campus, we always using an English language ya. Nah, bagaimana berbicara dengan anak-anak
Don't worry, nanti kamu akan lihat berapa banyak warga negara. Boleh tebak juga nih Pak, sebelum saya mulai ya. Ada berapa banyak warga negara, murid-murid kita di sana. Kita berbicara bahasa Inggris. Di luar kampus sendiri bahasanya bahasa apa? Inggris juga, kecuali kalau kalian ingin makan siomay atau dimsum yang enak, memang adanya di pasar tradisional sih kalau itu ya. Nah untuk itu kalian akan dapat pelajaran Cantonese 1 semester, tapi jangan khawatir itu tidak akan mengganggu GPA kamu, tidak akan dimasukkan ke dalam nilai ya, hanya untuk kamu bisalah beli siomay atau dimsum di pasar begitu ya. Asal jangan lupa oleh-oleh buat Pak Kriswan kalau pas liburan ya Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini yang menarik nih adik-adik. High degree of academic freedom. Memang sistem perkuliahan di CTU ini berbeda sekali dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kalian punya pembayaran, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah, ada uang gedung dan ada uang SKS ya. Setiap kuliah itu, setiap mata pelajaran ambil berapa SKS dan kalian bayar berapa SKS itu, begitu ya. Kalau di kami tidak ada uang gedung, tidak ada uang SKS. Semuanya disebut uang kuliah atau tuition fee. Yang menariknya, misalnya kalian adalah anak engineering, begitu ya, pengen tahu bisnis sedikit gitu ya, bisa nggak? Bisa, kita bisa ambil minor gitu ya. Atau bahkan misalnya anak chemistry ingin belajar data science, bisa nggak? Itu bisa ya, tanpa bayar lagi. Nanti di ijazahnya akan keluar gitu ya, Bachelor of Engineering, minor in business, seperti itu. Dan kita ada yang lain lagi. Nah di sini sorry ya, kita baru 3 tahunan ini kita membuat program namanya HK Tech Tiger, di mana kalian bisa double degree program atau double major. Tidak hanya major and minor, tapi double degree program atau double major. Bahkan nanti saya akan jelaskan ada yang namanya joint bachelor degree dengan negara lain ya. Jadi cukup menarik sekali ya, dan tanpa biaya lagi ya, semuanya itu seperti itu. Nah di sini strong government support ya, karena kami adalah universitas pemerintah mendapatkan dukungan yang luar biasa ya. Apa sih artinya strong government support? Nah kalian berkuliah di kampus kami itu 4 tahun ya, tetapi otomatis diberikan visa tambahan selama 1 tahun. Untuk apa seperti itu ya? Tentunya adik-adik ada yang melanjutkan S2, ada yang melanjutkan bekerja, tetapi pada akhirnya kalian akan bergumul dengan dunia pekerjaan. Apakah itu sebagai karyawan ataupun kalian membuka usaha sendiri sebagai entrepreneur, socialpreneur atau technopreneur, whatever ya. Itu berhubungan dengan dunia bisnis. Nah, di Hong Kong ini luar biasa adik-adik. Kita punya 9.000 multinational companies yang berkantor di Hong Kong. Hong Kong itu negaranya kecil, ya jauh banget lah sama Indonesia, seperti itu. Nah mereka pastinya butuh tenaga kerja. Dan kalian ya mahasiswa internasional yang sudah lulus, terbuka peluang besar untuk bekerja di situ. Nah mungkin pertanyaannya, Ibu bicara seperti itu ada buktinya enggak? Puji Tuhan, kembali saya masuk tahun ke-11 bekerja untuk CPU. Nah, kakak-kakak kelas kalian, alumni dari Indonesia, mahasiswa Indonesia di CTU, itu 90%-nya bekerja di Hong Kong dengan gaji 13.000 sampai 17.000 Hong Kong dolar per bulan. Jadi sekitar 25 sampai 31, 32 juta per bulan, tergantung rate-nya ya adik-adik ya. Jadi inilah mungkin kenapa kamu memilih CTU ya. Saya rasa cukup jelas ya, saya lanjut. Oke, sekarang mungkin saya ingin berbicara fokus nih mengenai kampus kami sendiri ya. Untuk itu izinkan saya share video ya, supaya lebih menarik ya ditontonnya. Sebentar ya. A renowned university situated at the heart of an international city. A young and dynamic academic institution committed to excellence. We are City University of Hong Kong. Established as a university in 1994, we have grown to become a leading global university, excelling in problem-based research and professional education. Today, we are a strong team with a dedicated faculty. A generation of innovative minds and energetic spirits. A place where new ideas are incubated for the world. At CityU,
teaching and learning are all about personal development, discovery, and the knowledge needed to create positive change in society. Our diversified programs help to promote critical thinking, sharpen creative and professional skills, and open the doors to a rewarding career. In a creative and supportive environment, CityU is where ideas are generated and flourish. CityU faculty members, many of whom are from national academies or members of professional societies, are committed to achieving excellence in their respective fields. With a focus on human well-being, our research impacts present and future generations. In 2014, CityU established the School of Veterinary Medicine. As the first of its kind in Hong Kong, the new school serves as an international center of excellence for researching issues related to public and animal health in Asia. Launched in 2015, the Institute for Advanced Study aspires to be a center of excellence for the advancement of technology and innovation, bringing together a strong team of internationally recognized scholars and researchers. CityU is a truly global center of learning. We have a large group of international students on campus, and we have established academic exchange agreements with universities and research institutions around the world, giving us a strong outward-looking culture. Our joint degree programs with other world-renowned universities offer students the opportunity to study in two distinct learning environments and help to develop a rich understanding of an increasingly globalized world. Beyond our campus, CityU has built a vibrant network with government, NGO, and industry leaders. Our range of internships and service learning programs ensures that our graduates are in demand worldwide. CityU's unique discovery-enriched curriculum provides every student with the chance to make an original discovery. The increasing number of creative and award-winning projects that our students produce emphasizes the extent to which CityU encourages the application of classroom knowledge for addressing real-world problems. In fact, some of our students have received patents for their discoveries at CityU, taking their projects to another level. CityU has grown into a globally recognized institution of higher learning and a top-ranked world university. Thanks to the dedication of our faculty and students, we are now positioned among the top 100 universities in the world. Like the incredible city of which it is such an integral part, CityU continues to move, innovate, learn, teach, and prosper. We are CityU. Oke, itu tadi videonya, saya izin share lagi ya. Oke, tadi kalian sudah lihat gedung-gedungnya, profesornya, program-programnya, jadi sedikit punya bayangan ya. Sekarang saya lanjut ya. Nah, tadi ya mengenai highly ranked university. Puji Tuhan di tahun 2023 kalian bisa cek aja melalui QS World University Ranking. Kita masuk di 54 dunia ya. Jadi cukup tinggi, puji Tuhan. Dan juga untuk university yang masih muda. Masih muda tuh artinya belum sampai 50 tahun, di bawah 50 tahun ya. Kita nomor 4 di dunia. Dan di Hong Kong sendiri, tadi juga sudah lihat riset-risetnya ya, kita nomor 1 di Hong Kong untuk citation per faculty ya. Jadi jurnal-jurnal yang diterbitkannya cukup luar biasa. Nah, selain itu kita juga nomor 1 di Hong Kong untuk electrical dan electronic engineering, untuk bisnis nomor 3, untuk mathematics nomor 3, communication and media studies nomor 6. Jadi kalian cukup bertanggung jawab bila masuk di universitas ini
untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua kalian, begitu ya. Oke. Nah, tentunya ini juga pasti adik-adik sudah pernah dengar lah ya dari Bapak Ibu guru bahwa di universitas itu berbeda loh sama SMA ya model belajarnya. Betul sekali karena tidak bisa lagi ada Bapak Ibu guru yang mengingatkan. Di kami sendiri tagline-nya tadi sudah dengar ya, discover and innovate. Jadi setiap anak diminta untuk menemukan apapun saja ya, dan menginovasikan sesuatu. Dan puji Tuhan ini hanya sekian bagian paling kecil ya, contohnya ini dari karya anak-anak ya. Misalnya di sini walaupun kita tidak punya kedokteran ya, tetapi kita berkolaborasi dengan Harvard Medical School ya, itu untuk menemukan obat-obat baru di biomedical sciences. Kita punya jurusan itu ya. Kemudian ini 3 anak muda yang luar biasa. Nah, mereka menemukan satu material yang tipisnya seperti kertas tapi kuatnya seperti tembaga, dan banyak sekali. Ini hanya contoh yang kecil sekali dan kita nantikan anak-anak Indonesia dan khususnya dari Loyola untuk masuk dalam rangkaian research discoveries ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik, tadi saya sudah menyinggung ya bahwa memasukkan sekolah di Loyola pasti orang tua kamu punya alasan tertentu. Salah satunya guru-guru yang berkarakter dan guru-guru yang sangat luar biasa memperhatikan kalian, makanya kalian sampai pada hari ini. Nah, hal yang sama dalam memilih fakultas juga harus melihat siapa para profesornya yang akan membimbing kamu. Nah, puji Tuhan 70% dari profesor kami bukan orang Hong Kong, tetapi orang dari 30 negara. Itu luar biasa sekali ya. Jadinya kalian sudah diajarkan terus untuk mengenal budaya lain dan saling menghargai. Dan di sini kami rutin mengadakan apakah setahun atau 2 tahun sekali. Ini karena lagi pandemik kita belum mengadakan lagi. Itu kita pasti mengundang Nobel laureate ya, Nobel Prize winners, ya, pemenang-pemenang Nobel untuk speech di hadapan anak-anak gitu ya. Jadi kalian wawasannya sangat terbuka seperti itu. Pak Kriswan, mungkin di tengah-tengah ini saya pengen nanya nih, kira-kira warga negara anak-anak yang berkuliah di CTU berapa Pak? Coba tolong Bapak tanyakan, nanti yang menang saya ada USB khusus dari CTU ya. Saya nggak tahu kelihatannya. Saya yang bertanya nih ya Bu. Ya. Berarti anak-anak kalau profesornya dari 30 negara, kalau siswanya dari berapa negara Pak kira-kira Pak? Ya gitu ya, dari berapa negara itu yang kuliah di University of Hong Kong gitu ya? Iya. Ya. Ada yang mau menebak ya ini ya? Ya. Nah, ini hadiahnya USB dari Hong Kong. Ada USB dari asli dari dari CTU sendiri, ini untuk adik-adik. Nebak-nebak aja boleh. Apakah ada? Harus ada dong, anak Loyola gitu loh. Jadi ada berapa negara gitu ya Bu? Ya, berapa warga negara murid-murid kita yang ada di CTU? Berapa? Yuk sini. Siapa? Tunjuk tangan. Raise hand bagi teman-teman yang online bisa. Sebut aja kira-kira kalau profesornya 30 negara, anaknya berapa ya? Banyaknya ya. Oh, nggak ada yang berani ini. Nggak ada yang menebak-nebak ini. Oke, wah hadiahnya sayang nih Pak nanti ini Pak. Oke. Yo, boleh maju ke depan, jenengan nebak. Sini. Sini. Salah bener ya nggak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa. Nama, terus nanti jawabannya apa? Apa? Siapa namanya? Nama saya Doni. Doni, kelas? SMA 2. Oke, kelas 11 ya. Ya, kira-kira ada berapa warga negara, Doni, murid-murid kami? Berapa warga negara? Tahu. Berapa Pak? Nggak kedengeran? Warga negara. 10 juta? Berapa? 10 juta? Berapa? Nggak kedengeran, sorry. Tahu. 10 juta. 10 juta.
10 juta, waduh ya, saya juga belum ngecek ya, kita ada warga negara berapa banyak gitu ya. Oke, tidak apa-apa, terima kasih Doni, tetap saya berikan USB-nya nanti lewat Pak Kriswan dan Ibu Nia ya Pak, tolong dicatat ya Pak Doni, kelas Ya, nanti Doni dari kelas bisa 11. nyirat sini identitasmu. Padahal ngawur ya. Nggak apa-apa Pak, minimal berani Pak, itu sudah melangkah baik. Oke, Mama. kita keep dulu ya, sebentar. Jumlahnya ada 80 warga negara. Jumlah murid kita ada 70 ribuan siswa ya, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan sangat multikultural sekali di kampus kami, Pak. Oke, nah ini yang membuat luar biasa kampus kami. Bahkan pernah mendapatkan juga predikat the most international outlook university in the world. Artinya apa? Lingkungan yang sangat diverse ya, itu sangat terlihat di kampus kami. Dengan 70% profesornya berasal 30 negara, siswanya berasal dari 80 negara, dan ini adik-adik perhatikan ya. Ini adalah program pemerintah Hong Kong, tetapi kampus kami memberikan keleluasaan yang luar biasa. Jadi adik-adik, kalian kuliah 8 semester. Ya, nah kami nggak mau kalian kayak katak dalam tempurung hanya berada di Hong Kong aja. Nah kalian boleh pilih di semester 5 atau 6, kalian silakan pergi ke 400 student exchange partner university di seluruh dunia. Cuman sayangnya nggak ada yang di Indonesia ya, seperti itu. Nah misalnya tadi ya nanti Doni 2 tahun lagi kalau masuk CTU dan merasa oh saya pengen kuliah di Amerika, saya pengen kuliah di Minnesota University atau Boston atau Seattle atau Pennsylvania. Oke, go ahead. Kami CTU akan membayarkan uang kuliah 1 semesternya. Jadi kalian nggak usah bayar apa-apa lagi, luar biasa kan? Nah, kalian hanya perlu membayarkan tiket dan accommodation. Dan berita baiknya di sini, kita punya financial assistance dan exchange scholarship. Misalnya mohon maaf orang tua kamu dan agak berat untuk tiket dan accommodation, nanti bisa didatangkan departemen ini untuk mendapatkan financial assistance dan exchange scholarship. Nah, adik-adik perhatikan, khusus untuk jurusan global science global business, itu syarat lulus harus kedua negara terpisah. Bayangkan ya. Jadi kuliah 8 semester 5 misalnya ke Amerika, semester 6 misalnya ke Afrika atau ke Australia atau ke Eropa. Ya itu baru bisa lulus. Jadi wawasan globalnya tuh sangat luar biasa. Bagi yang tidak ambil global business, kesempatannya terbuka, boleh ambil, boleh tidak. This is not a mandatory tapi a compulsory ya. Menarik sekali ya Pak. Jadi sungguh-sungguh diberikan kesempatan untuk benar-benar melihat dunia lain ya, dan menghargai perbedaan budaya sejak dari awal. Nah ini, kalau bagi yang adik-adik merasa agak cukup Ibu kalau untuk 1 semester aja berada di kampus itu. Saya mau dapat gelar dari kampus itu, dapat ijazah dari kampus itu, bisa nggak CTU? Puji Tuhan kami punya joint bachelor's degree program dengan beberapa universitas ya di dunia ini ya. Tentunya saya percaya sekali anak-anak Kolose Loyola Semarang, khususnya yang kelas 12, harusnya tahu sih Columbia U ini apa ya. Columbia U ini adalah one of the Ivy League University in the world. Jadi masuknya juga sulit, biayanya juga luar biasa Pak, seperti itu ya. Nah, saya ingin anak-anak berpikir kritis gitu ya. Kenapa Columbia U yang selevel Ivy League University kok bisa berkolaborasi dengan CTU? Ya tentunya kami dianggap sejajar dengan mereka. Puji Tuhan ya. Nah, kita mempunyai skema yang sama selain dengan Columbia U. Skema waktunya ya. Jadi kalau yang nggak mau ke Amerika, nanti mau ke negara lain di slide-slide berikut, skema waktunya sama. 2 tahun di Hong Kong di CTU, 2 tahun di negara tersebut. Apakah di Amerika, apakah di Eropa, apakah juga di masih di Asia seperti itu. Hanya yang berbeda skema pembiayaan.
Kalau untuk Columbia U, skema pembiayaannya 2 tahun pertama ini kamu bayar ke CTU. Tapi untuk Columbia, 3 tahun ketiga, tahun keempat kamu bayar langsung ke sana. Tapi untuk universitas yang lain enggak. Semuanya kamu bayar ke CTU, nanti semuanya kami yang uruskan ya, kecuali tetap tiket, kemudian akomodasi di sana ya kamu bayar sendiri ya. Itu kurang lebihnya ya. Jadi luar biasa, kamu bisa dapetin 2 degree dari 2 universitas dalam 4 tahun begitu ya. Negara mana lagi Bu kalau saya nggak mau ke Amerika gitu ya. Oke, kalau bagi yang masih cinta Asia, kamu bisa ke National Taiwan University ya. Silakan ya. Ini kita ada di sini dalam bahasa Inggris. Kemudian bagi yang mau ambil di Prancis, ESSEC untuk marketing, dan juga bagi yang kreatif media bisa ke Leuven University of Lundberg. Ini juga kalau tadi diperhatikan di slide nomor 2 dari kami, itu gedungnya ini gedung kembar dengan kami ya, seperti itu. Nah, kalau yang mau ambil ke UK ya untuk computing mathematics, you can go to Edinburgh, or for the chemistry you can go to Manchester ya. Jadi banyak sekali ya. Itu ya adik-adik, kesempatannya luar biasa. Nah, ini kita punya program ini. HKT 300. Apalagi nih Bu, begitu ya. Ya, tentunya kami sungguh-sungguh setelah kalian lulus, kita ingin banget kamu tuh bisa menjadi sociopreneur atau technopreneur ataupun entrepreneur ya, yang bisa buka startup di Hong Kong sendiri ya. Kami mempunyai cita-cita dalam 3 tahun kami bisa membentuk 300 startup company di Hong Kong. Pembiayaannya siapa? Dari kami ya. Mungkin pertanyaannya Bu, mungkin nggak sih anak Indonesia? Mungkin sekali. Ini ada buktinya ya, anak ini baru semester 5. Kebetulan kan ini baru pada pulang liburan summer ya. Nah, saya ngobrol kebetulan sama papahnya, dan anak ini sudah mendapatkan dana 80.000 Hong Kong. Kita berdoa saja anak ini nanti bisa lulus dan nanti bisa mendapatkan dana dan membuka startup di Hong Kong sendiri. Karena dananya bisa sampai 10 juta Hong Kong dolar ya untuk itu ya. Jadi mari kita kejar ini, dan saya percaya dengan kerja keras dan berdoa, saya rasa tidak mustahil bagi Tuhan. Bukan begitu Pak Kriswan ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini juga mau tidak mau ya, apakah kamu nanti habis S1 melanjutkan S2, apakah kamu S3, pada akhirnya kamu harus bersinggungan dengan dunia bisnis. Nah, akan baik pada saat summer program, kamu nggak pulang ke Semarang selama 3 bulan. Karena kita summer break itu Juni, Juli, Agustus, begitu ya. Nah, kamu ambillah 1 bulan pulang ketemu orang tua kamu, 2 bulannya kamu magang. Kamu bisa magang di Hong Kong sendiri, atau kami punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional di Sydney, Shanghai, Berlin, Munich, dan Tokyo. Dan berita baiknya adik-adik, puji Tuhan anak-anak Indonesia membanggakan sekali. Mereka kalau magang itu baik, disiplin, sopan, seperti itu ya, sehingga mereka banyak ditawarkan pekerjaan bahkan sebelum lulus. Jadi dibilangin sama pimpinannya, nanti kalau kamu lulus, kamu kerja di sini, masukin lamaran ya. Dan ini sudah banyak yang terjadi untuk anak-anak Indonesia ya. Jadi luar biasa sekali. Jangan khawatir, kita akan bantu. Nah, di sini ini apa kok gedung yang sama lagi gitu ya. Ya, saya hanya ingin mengingatkan saja. Tadi juga ya, sekarang saya kasih lagi nih teka-teki nih berapa biayanya. Kita punya 11 gedung. Ini adalah dormitory asrama ya. Satu kamar, 2 tempat tidur, 2 tempat tidur, 1 kamar mandi ya. Tahun pertama dan tahun kedua pasti kamu dapat tempat di dormitory ya. Kalau kamu nggak mau gimana Bu? Ya nggak apa-apa, cuman sayang aja. Sayang banget kalau nggak dapat, karena itu ada di dalam kompon kampus dan biasanya kamu terus akan kerja belajar sampai malam sih, seperti itu. Coba Pak Kriswan ditebak Pak Kriswan, kurang lebih 1 bulan tuh berapaan range-nya Pak? Antara berapa Pak? Ini saya tanyakan ke murid lagi ya. Ya. Kira-kira biayanya berapa? Kira-kira yang 1 kamar tuh ya Bu? Ya, 1 kamar berdua. 1 kamar berdua. Apakah ada yang mau menjawab lagi? Kira-kira kisarannya berapa? Ada yang maju lagi? Yo, baju kuning. Ini malu-malu tapi mau ini. Yo, boleh sini. Jadi tadi itu udah menjawab 80 sebenarnya Bu tadi. Yang baju kuning ini. Tapi malu dia. Ini harus tunjuk ini. Nama, nomor kelas, dan jawabannya.
kisarannya berapa gitu? Kisaran kalau di dolar, oh, Stefani, pokoknya kisaran di dolar Hong Kong paling berapa ya? 2 sampai 5, 2 sampai 5 dolar? 5 juta kalau di Indonesiain. Oh, di Indonesiain 2 sampai 5 juta per bulan. Iya. Ya, oke, kamu dapat. Cuman hanya 2,5 juta sampai 3 juta per bulan. Jadi satu tahunnya 31 sampai 33 juta. Tepuk tangan dulu, sini dulu toh. Ya, ini yang nanti hadiahnya saya kasih ya. Tadi sudah Stefani kelas berapa? Stefani kelas berapa? Kelas 10 ini, Bu. Oke, Stefani kelas 10 ya. Nanti saya titip sama Pak Kriswan ya, Pak. Nah, kalau dia nanti nggak menghubungi saya ya wes. Hangus. Ya, Stefani ya. Oke, no worries. Nanti saya titipin ya. Oke, luar biasa Stefani ya. Jadi betul sekali, sangat affordable ya buat orang tua kamu juga. Mirip dengan biaya kamu ngekos di Jakarta, Bandung, dan Semarang untuk tahun pertama dan tahun kedua. Tahun ketiga dan tahun keempatnya kami tidak menjanjikan pasti ya. Jadi kamu mungkin harus share apartemen dengan teman-teman kamu di luar kampus. Pastinya kampus akan bantu untuk mencarikan apartemen near campus seperti itu ya. Tetapi apakah masih mungkin dapat? Masih mungkin ada kriteria-kriteria tertentu yang harus kalian dapati ya. Seperti itu poin-poinnya. Tapi anggap aja kami nggak mau menggaranti. Yang kami garanti year 1 dan year 2 ya. Seperti itu. Kita lanjut ya Pak Kris. Oke, tadi saya sudah berbicara panjang mengenai program ke luar negeri, baik juga mengenai tempat tinggal dan sedikit biayanya. Mungkin sekarang pertanyaannya adik-adik bertanya, ada jurusan apa aja? Nah, kalian semua sudah memegang brosurnya, jadi bisa melihat kita punya 9 fakultas ya. Memang penamaannya college dan school, itu nggak usah pusing. Di Indonesia kita sebutnya fakultas ya. Kalau college itu major di bawahnya banyak jurusannya, kalau school itu majornya lebih sedikit, itu aja ya. Nah, yang menarik di sini satu-satunya di Hong Kong yang memiliki fakultas dokter hewan hanya kami. Dan ini waktunya 6 tahun, yang lain 4 tahun. Nah, ini di bawah bantuan Cornell University dari Amerika, di mana university dokter hewan ketiga terbaik di dunia ya itu. Nah, sedangkan juga tadi kamu juga sudah nonton di video, anak-anak kita juga ikut terlibat dalam pembuatan film animasi Coco. Hari ini kan malam minggu ya, nanti coba-coba kamu cek di YouTube Coco Movie ya. Itu beberapa anak kita ikut dan film animasi tersebut masuk dalam mendapatkan piala Oscar, luar biasa ya. Nah, kemudian School of Data Science dan School of Energy Environment itu kita satu-satunya yang menjadi fakultas ya. Uni lain ada, tapi sebagai major seperti itu ya. Nah, kalau College of Business tadi saya sudah ngomong panjang, kita punya jurusan yang unik tadi. Nah, College of Engineering itu kalau ada yang mau ambil Computer Science, ini menarik sekali Pak Kriswan, karena dalam 8 semester, 2 semester tuh 1 tahun harus kerja full. Dari jam 8 sampai jam 5. Siapa yang carikan tempat pekerjaan magangnya? Kami ya. Kuliahnya kapan? Kerjanya itu Senin sampai Kamis, benar-benar ngantor. Kuliahnya Jumat, Sabtu, mungkin tanda kutip ya, mungkin ya. Sewaktu-waktu juga hari Minggu. Mungkin pertanyaannya, aduh Ibu, berat banget gitu loh. Aku tuh masih muda. Jangan khawatir. Yang sama juga ada di benak saya. Aduh, ini anak-anak gimana ya? Apa masih punya waktu untuk diri sendiri? Nah, saya suka ketemu dengan anak-anak Indonesia dan saya tanya ke mereka ya, bahkan yang dapat top scholarship. Kamu tuh nggak keberatan ya kuliah gitu? Santai tante, mereka panggil saya tante. Santai tante, saya masih bisa pacaran begitu ya. Ya berarti masih normal, masih bisa membagi waktu dengan antara social life dengan juga academic life ya, seperti itu. Nah, bagi yang tidak suka engineering atau bisnis, kalian juga bisa lihat di brosur, kita punya liberal arts ya yang cukup banyak. Nah, College of Science ini menarik sekali, kita punya grade ya. Jadi benar-benar kalian harus melakukan research di luar negeri juga 1 semester seperti itu ya. Ini menarik sekali juga. Dan juga kita punya School of Law ya. Ini kurang lebih nanti kamu bisa lihat sendiri di brosur kamu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa sebagai anak muda nggak boleh belajar terus ya, harus ada social life.
Nah, kita punya banyak sekali sports team, global ambassador yang harus banyak kamu ikutin dan juga sport activities ya, supaya hidupmu balance seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini mungkin sekarang masuk pada yang banyak ditunggu nih gitu ya. Bagaimana sih pendaftarannya? Apakah ada beasiswa? Bagaimana biayanya? Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk adik-adik Loyola, karena kalian memakai kurikulum Indonesia, kalian selesai dalam 4 tahun. Jadi khususnya bagi yang kelas 12, kalau memang serius mau mendaftar, tolong perhatikan di dalam pendaftarannya online semua ya. Kalau ada pertanyaan, are you eligible for advanced standing? Kamu harus jawabnya no. Karena untuk advanced standing itu adalah anak-anak untuk yang bukan kurikulum Indonesia ya, tetapi berkurikulum A-level ataupun IB seperti itu ya. Jadi kita fokus kepada yang 4 tahun. Syaratnya apa? Tidak ada tes. Jadi seluruh universitas pemerintah Hong Kong tidak mengadakan tes. Untuk Indonesia kita hanya minta ijazah SMA ya, dan tentunya bahasa Inggris, IELTS dan TOEFL. Pilih salah satu. Dan bagi yang mau apply, bila mana IELTS dan TOEFL-nya belum tersedia waktu apply, nggak usah pusing, nggak apa-apa. Ini bisa nyusul bahkan setelah kalian mendapatkan surat penerimaan ya. Masih bisa sampai dengan Mei tahun depan, Mei 2023 ya. Kita memintanya ijazah SMA tentunya dengan pendukung rapot. Nanti saya akan ada di section dokumen yang harus kamu upload ya. Itu kurang lebih requirements-nya. Apakah ada wawancara? Bisa ya, bisa tidak ya. Itu very tidak mandatori wawancara itu ya. Mereka akan ambil randomly aja apakah perlu wawancara atau tidak. Jadi syaratnya mudah ya, tidak ada tes, hanya rapot kelas 10-11 dan ijazah SMA. Ijazahnya pasti menyusul ya, dan IELTS dan TOEFL yang juga boleh menyusul, dan tentunya nanti ada satu persyaratan lagi yang cukup harus disiapkan dengan baik ya. Nah, ini syaratnya. Kamu harus menyiapkan official transcript untuk 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir adalah kelas 10 dan kelas 11 harus dalam bahasa Inggris. Nanti saya bisa menghubungi guru BK-nya atau bisa menghubungi saya untuk melihat template-nya. Jadi cukup 1 lembar saja, itu raport nilai pengetahuan dan keterampilan dalam angka-angka saja, 1 lembar untuk 8 kolom ya, semester 1 2 kolom pengetahuan keterampilan, semester 2, semester 3 dan semester 4 ya. Sangat mudah sekali. Kemudian nggak ada predicted grades karena kalian tidak ada ujian nasional lagi. Nah, ini adik-adik, statement of purpose. Ini adalah essay. Essay ini penting sekali. Kalau kamu lihat di brosurnya itu ada di halaman 8 ya. Statement of purpose itu penting sekali, ini sangat dilihat ya, atau anak-anak suka disebutnya personal statement ataupun essay. Itu 400 maksimal ya, bukan minimal. Maksimal 400 words ya untuk every department yang kamu apply. Ibu, artinya apa every department yang saya apply? Nah, di sini yang serunya Siti Uni. Biaya pendaftaran itu $58 atau 450 Hong Kong dollar. Kamu bayar pakai kredit card dan di charge-nya dalam Hong Kong dollar ya. Jadi kurang lebih pasti di bawah 900.000 tergantung kurs pada hari orang tua kamu membayarnya dengan kredit card. Nah, biaya ini untuk 3 program. Ya, Bu, saya sudah mantap mau ngambil bisnis. Ya enggak apa-apa, 1, 2, atau 3 ya bayarnya segitu ya. Sayang kan kalau nggak diambil. Kenapa? Karena parallel consideration, bukan sistem gugur. Jadi misalnya pilihan pertama kamu bisnis, pilihan keduanya psychology, pilihan ketiganya misalnya kreatif media. Kalau udah bisnis diterima, psychology dan kreatif medianya gugur ya Bu? Enggak, bisa 3-3 diterima, bisa 3-3 beasiswa. Bisa 3-3-nya gagal juga. Bisa 1 beasiswa, 1 diterima, dan 1 gagal. At the end, kamu yang harus pilih, kamu mau masuk di mana. Nanti setelah masuk di semester 3 atau 4, baru kamu bisa ambil minor ataupun major ya. Ini kita masuknya dulu ya. Jadi sayang sekali, pakailah kesempatan untuk mendaftar langsung dengan 3 program choices ya. Pertanyaannya, Bu, saya perlu daftar beasiswa? Enggak perlu, karena all application will be considered for scholarship. Semua applicant akan kita lihat sebagai calon-calon penerima beasiswa. Jadi sangat mudah, semuanya apply online, masih punya waktu untuk mempersiapkannya. Hanya yang saya ingatkan, remember to apply on time, karena kita tidak menerima orang-orang yang terlambat. Kapan sih Bu bukanya?
Nanti saya perlihatkan ya, saya maju dulu ke tanggalnya. Ini, kita akan buka di 29 September ini. Ini hari ini tanggal 17 ya, 1 minggu lagi ya, kurang lebih ya, 12 hari lagi. Dan untuk early round kita akan tutup 15 November. Untuk regular round kita akan tutup di 16 Januari 2023 ya. Jadi catat ya adik-adik, ini tanggalnya. Memang brosur yang kamu terima itu waktu dicetak di sini itu belum ada tanggal-tanggalnya ya, masih belum ada. Ini baru kami dapatkan tanggal-tanggalnya. Jadi bisa kamu take note di dalam brosur yang ada di tangan kamu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah bicara masalah pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, dan tanggal-tanggalnya. Oke, sekarang kita masuk kepada biayanya ya. Nah, biayanya di sini uang kuliahnya kita sebut, tadi saya sudah jelaskan, uang kuliah atau tuition fee. Per tahunnya 145.000 Hong Kong dolar. Di dalam brosur kamu di halaman 7 itu masih tertulis 140. Jadi mohon maaf karena memang brosur tercetak ini baru kita dapat informasi baru dari pimpinan ya. 145.000 Hong Kong. Biaya hidup itu relatif ya menurut saya, karena kebetulan saya punya anak laki yang alumni dari Hong Kong, itu biayanya 5-6 juta per bulan ya. Nah, accommodation yang tadi sudah dijawab oleh Stephanie ya, 31 sampai 33 juta per tahun. Jadi sebulannya antara 2,5 sampai 3 juta ya, seperti itu. Nah, kalau di year 3 dan year 4 tadi saya sudah bicara banyak, kalian harus tidak digaranti untuk dapat didong. Jadi mungkin kamu harus share apartment dengan teman kamu ya. Oke, ini mengenai biayanya. Sekarang beasiswanya. Nah, kita ada beberapa skema. Ini skema beasiswa yang berdasarkan nilai akademik ya, berdasarkan prestasi akademik kalian. Nah, kita ada 3, yaitu top scholarship, full tuition, dan half. Top itu apa sih gitu kan? Top itu ini semua loh adik-adik, uang kuliah, biaya hidup nanti akan ditransfer ke rekening kamu di Hong Kong, dan juga dormitory gratis ya. Jadi orang tua kamu, mami papi tinggal membayarkan kamu tiket aja. Kamu bawa luggage, bawa koper ke Hong Kong ya. Full tuition scholarship ya, uang kuliahnya full. Half tuition scholarship, uang kuliahnya separuh ya. Berita baiknya tidak ada ikatan kerja, itu udah pasti. Dan juga ini berlaku automatically selama 4 tahun 8 semester. Selama kamu dapat menjaga nilai IP kamu per semester 3,4. Wow, kok kelihatannya tinggi 3,4? Enggak adik-adik, karena di CTU ini IP tertinggi adalah 4,3. Jadi 3,4 itu look like B atau look like 3 di Indonesia ya. Kembali pengalaman saya masuk tahun ke-11 membantu siswa Indonesia berkuliah di CTU yang mendapatkan beasiswa, rata-rata mereka tidak ada satupun yang gugur. Mereka terus mendapatkan beasiswa selama 4 tahun dengan catatan kamu belajar dengan baik ya, seperti itu ya. Apakah anak Indonesia banyak yang dapat top scholarship? Banyak. Ya, ini semua tiap tahun pasti banyak ya. Tinggal kita tunggu Loyola. Tahun ini ada 3 atau 4 anak dari Loyola. Saya tadi lupa lihat database saya, dan ada 1 atau 2 yang dapat scholarship juga ya. Dan sekarang sudah berada di Hong Kong ya. Oke, kita lanjut. Selain tadi beasiswa dengan skema nilai pendidikan, nilai raport, bagi adik-adik yang talented di bidang olahraga, kita punya hampir 16 bidang olahraga ini yang kamu bisa dapatkan beasiswa ya. Ini yang kita lihat prestasi olahraganya. Otomatis ini mengcover uang kuliah setahun kurang lebih 20.500 US dollar ya, seperti itu. Nggak perlu menjadi atlet nasional, nggak perlu. Cukup selevel provinsi, kabupaten, atau kecamatan ya, asal bukan antar kelas atau antar sekolah ya. Kalau memang kamu jago misalnya di basket atau di di swimming atau di taekwondo, kamu boleh hubungin saya, nanti ada form khusus, dan nanti kamu videokan permainan kamu 1 game ya untuk dikirim ke sana ya. Menarik ya adik-adik. Kalau beasiswa diversity grant saya tidak bicarakan, karena setahu saya di Loyola ini seluruhnya anak yang berwarga negara Indonesia ya Pak. Ya, jadi saya nggak bicara. Ini untuk anak-anak yang bukan warga negara Indonesia. Dan kita juga dapat beasiswa dari Kedutaan Besar Indonesia, atau di sini disebutnya KJRI, Konjen, yang bekerja sama dengan pemerintah Hong Kong. Jadi nanti kamu kalau udah apply di CTU, sudah keterima, kamu boleh apply sendiri untuk Belt and Road Scholarship. Ya, jadi jangan takut dulu, kita punya banyak skema beasiswa.
Oke, kita lanjut. Nah ini, apa ini Post Entrance Awards? Bagi adik-adik yang misalnya tidak mendapatkan beasiswa entrance masuk, don't worry. Kita punya banyak award-award setelah kamu masuk di dalam CTU ya. Apakah ada anak Indonesia yang dapat banyak? Bahkan ada yang dapat sampai 5 ya, dan sekarang sudah bekerja, anak Surabaya. Sekarang tahun ini dia lulus dan tahun ini dia bekerja. Belum juga di wisuda tapi sudah bekerja ya, seperti itu. Ini cukup banyak beasiswanya. Nah, tadi saya sudah bicara mengenai timeline-nya dan ini slide terakhir dari saya dan juga ada di dalam brosur di baliknya. Jika kalian ingin bertanya lebih lanjut mengenai bagaimana apapun juga mengenai kampus kami, please feel free to contact me in Indonesia. Ini nomor WA saya, ini email saya. Tapi kalau kamu ingin langsung ke Hong Kong, please do, itu juga bisa. Demikian Pak Kriswan, saya akhiri dulu presentasi saya dan sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab ya Pak. Langsung saja nih Bu, biar menyingkat waktu. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Ibu. Mungkin saya akan bacakan di situ. Apakah perbedaan antara reguler dan early deadline apakah berpengaruh pada chance of success gitu? Oke, terima kasih Bonifacius Murianto ya, terima kasih. Kalau masalah dokumen, syarat-syarat tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Tetapi logika berpikirnya begini. Saya share screen lagi ya, maaf ya. Oke, ini bagaimanapun juga di semua university ataupun sekolah seperti Loyola, kita punya batas jumlah siswa yang kita terima per tahun ya, itu pasti ya. Nah kalau kamu sudah masuk di early deadline, berarti mengurangi kuota untuk anak-anak di reguler. Jadi kesempatan kamu bersaingnya lebih berat ya. Kalau yang di early itu lebih cepat, lebih baik seperti itu. Tapi syarat, biaya, kesempatan beasiswa sama ya. Tetapi kalau kamu udah di early deadline, pasti jumlah kuota beasiswa, jumlah kuota muridnya, seatnya masih lebih banyak. Kalau yang di reguler kan sudah diterima sama anak-anak early, jadi tinggal sisa kuotanya, begitu Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Bonifacius. Ya, semoga sudah terjawab, nggih. Dari Bonifacius, ini dari orang tua ini ya, Bonifacius Murianto. Oke. Apakah teman-teman yang di offline, apakah ada yang mau bertanya? Mumpung masih ada sekitar 10 menit, apakah ada? Yuk, bisa maju ke depan dan langsung bertanya. Perkenalkan dulu namanya siapa dan pertanyaannya apa. Iya, terima kasih. Halo Ibu, namaku Alin Angelina Budiharjo dari kelas 10C. Nah, aku mau bertanya, tadi kan ada beasiswa top. Nah, itu tuh kita hanya perlu ngirimin nilai-nilai kita dari kelas 10 dan kelas 11, atau kita harus tes lagi? Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, saya kan ada keminatan di Fakultas Hukum. Nah, itu apakah di City University of Hong Kong ini tuh punya kayak kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Hong Kong atau lebih ke perusahaan-perusahaan Indonesia? Oke. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Saya ulang lagi untuk ini. Kami tidak ada tes, jadi tolong dicatat bahwa tidak ada tes ya. Semuanya baik early ataupun normal round itu tidak ada tes. Yang dibutuhkan betul sekali tadi dari adik kelas 10 ini, yang kita butuhkan sementara ini karena kan sudah mulai pendaftaran ya. Pendaftaran berarti kan yang bagi kelas 12 belum keluar rapot ya Pak ya, betul ya? Jadi cukup transkrip rapot kelas 10 dan kelas 11 dulu. Nanti kelas 12-nya menyusul pada saat kamu sudah dapat nilai ujian sekolah di bulan Mei yang akan datang bagi kelas 12. Kalau kamu kelas 10 berarti masih di tahun 2025 mungkin ya nilainya, tetapi tidak memerlukan tes. Apakah ada wawancara? Bisa ya, bisa tidak. Nah, kalau untuk hukum, kita punya exchange partner tidak ada dengan yang Indonesia, sayang sekali. Exchange partner kita 400 exchange students partner maupun juga untuk magang itu adanya di Hong Kong maupun di negara-negara lain seperti ini. Sebentar. Nah ini di Sydney, Shanghai, Berlin, Muni dan Tokyo ya, atau di Hong Kong sendiri. Jadi kami tidak ada kemitraan dengan Indonesia saat ini. Begitu students kelas 10, terima kasih. Tadi namanya siapa? Alim apa siapa? Namanya Alin. Alim ya, oke, terima kasih Saudari Alim. Ya, terima kasih Alin, sudah terjawab ya.
Ya. Apakah masih ada? Masih ada waktu di sini? Yuk, silahkan. Ada? Oh, ini ada pertanyaan, Pak. Oh Dari iya. Pak Bonavius Murianto lagi. Secara peringkat internasional, apakah Quality of Science lebih tinggi dari Quality of Engineering atau sebaliknya? Oke, Pak, terus terang saya belum cek ulang, tapi saya bisa lihat di brosur ya. Kalau engineering saya izin share screen ya. Ini Pak, kalau engineering kita nomor 1 di Hong Kong dan Taiwan berdasarkan US News dan World Report tahun 2023, itu untuk engineeringnya. Kalau untuk sainsnya memang ya sainsnya nanti saya akan carikan untuk Bapak, saya janji akan memberikannya kepada Bapak, tetapi kita juga punya program College of Science kita tuh menarik sekali, karena itu semuanya di undergrad, jadi harus ada research. Mereka harus research ke luar negeri 1 semester dan juga ada kerjasama dengan bisnis ataupun men-set up startup untuk mendapatkan inovasi-inovasi baru dengan metode-metode riset yang mutakhir Pak di College of Science ini. Jadi nggak murni cuma chemistry aja. Dia harus ada riset 1 semester di luar negeri dan juga harus ada summer internship dan juga harus melakukan local research ya. Jadi dan juga berpartner dengan bisnis. Jadi benar-benar nggak cuma murni belajarnya chemistry tanpa tahu dunia apapun juga ya, tetapi berkolaborasi dengan banyak hal. Mungkin itu yang dapat saya bisa jawab Pak siapa tadi? Bonavasius Murianto. Bonifasius ya. Terima kasih Pak Bonifasius. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Bonifasius ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari offline atau mungkin dari online juga diperbolehkan? Masih ada sedikit waktu. Mungkin 1 pertanyaan terakhir saja. Dan nanti sepertinya ini masih ada hadiah nggih, Bu ya. Boleh. Ini masih ada hadiah yang mau bertanya terakhir. Siapa? Apakah ada? Jangan malu, mumpung ya ketemu. Ini ada ini langsung. Silakan. Jangan malu, ini sudah malu-malu ini. Sebutin nama. Enggak kedengeran. Halo, nama saya Florence, saya dari kelas 10. Saya ingin bertanya, kan tadi Ibu jelasin kalau misalnya sebagai besar mahasiswa yang udah lulus di sini itu bisa dapat kerja dengan gaji yang 25-31 juta gitu kan. Nah, apa sih yang menjamin lulusan dari City University of Hong Kong ini bisa dapat pekerjaan dengan gaji sebesar itu gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya baik sekali. Jadi yang pertama di Hong Kong sendiri kita punya 9.000 multinational companies. Artinya apa? Lapangan pekerjaan itu besar sekali ya. Di mana negara Hong Kong itu jauh lebih kecil dari Indonesia. Jadi butuh tenaga kerja ya. Kedua, tentunya bisa dilihat ranking-ranking kita itu sangat memadai ya, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi yang paling penting adalah pribadi kamu sendiri juga. Walaupun nilai kamu tinggi, tetapi kamu tidak bisa menunjukkan siapa kamu secara pribadi, karena kan tidak sama juga dengan Loyola, mengajarkan tidak hanya murni pengetahuan ya Pak Kriswan ya, tetapi juga karakter. Nah, kalau karakter itu kembali ke kalian ya, tetapi di kampus kami ini kamu berinteraksi dengan 80 warga negara, dengan profesor berasal dari 30 negara, rasa bela rasa saling menghargai, kami rasa itu sudah cukup sangat kuat
untuk memulai satu pekerjaan. Kalau gaji itu memang gaji standar di Hong Kong bagi fresh graduate ya. Jadi bukan hanya anak CTU, anak siapapun juga kalau masuk standar gajinya seperti itu ya. Kalau di Indonesia tuh apa? Saya UMR tapi bukan UMR ya, jauh ya dari UMR ya. Tapi standar gaji di perusahaan-perusahaan Hong Kong 13.000 sampai 17.000 Hong Kong dolar per month untuk fresh graduate ya. Jadi bukan hanya untuk anak CTU ya, itu tapi standar gaji tergantung dari bentuk bisnisnya ya. Bentuk bisnisnya apa, kenapa bisa 17.000, kenapa 13.000, selain bentuk bisnis juga besar atau kecilnya perusahaan seperti itu. Terima kasih Bu Ruth, semoga menjawab ya. Ini dari pertanyaan Florence ini ya. Nah, ini terakhir mungkin Bu secara singkat, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Berapakah nilai minimum ijazah SMA supaya bisa diterima? Oke. Terima kasih. Dari Ibu Ira ini. Oke, terima kasih Ibu Ira atau siswa Ira, nggak apa-apa. Terima kasih. Kita memakai sistem curve bell. Ya, apa artinya curve bell? Yaitu setiap tahun anak internasional di luar anak mainland China dan di luar anak Hong Kong itu akan dikumpulin di ranking dari yang tertinggi sampai terendah, kemudian diambil sekian ribu gitu loh untuk dievaluasi seperti itu. Nah, dampaknya apa Ibu Ira? Dampaknya anak-anak tahun ini yang mendaftar dengan anak-anak tahun lalu atau 2 tahun lalu dengan anak yang akan datang pasti berbeda karakternya dan pasti berbeda rata-ratanya, betul ya? Karena nggak mungkin yang sama. Jadi kami tidak pernah mematok, oh ya pasti sekian angkanya. Kemudian setiap departemen juga berbeda, seperti itu di CTU ini. Departemen Engineering, Departemen Liberal Arts, Departemen Creative Media, itu permintaan nilainya berbeda. Tetapi selama saya sudah masuk 11 tahun di CTU, gambaran umum ya tidak menjadi patokan angka yang saya sampaikan ini rata-rata anak di atas 80 baru bisa masuk. Tetapi dengan catatan ya jangan nanti datang ke saya, Bu, angkanya 81 kok nggak diterima gitu ya. Ya mungkin tahun kamu anak-anaknya nilainya 85 ke atas semua begitu ya. Tetapi sejauh yang saya tahu untuk masuk aja minimal harus rata-ratanya 80. Kalau untuk beasiswa kurang lebih 85, 88 rata-rata. Kalau yang mau ambil data science harus punya matematika yang kuat di atas 90 seperti itu. Itu pengalaman saya selama ini ya. Tetapi bisa saja tahun ini enggak 90, mungkin 88 karena di ranknya seluruh dunia anak-anaknya lebih rendah. Tahun ini saya nggak tahu ya. Atau 91. Jadi kamu jangan datang ke saya, kok Bu saya 91 nggak diterima. Enggak, ini nggak ada patokan. Tapi ini saya bicara kurang lebih. Mungkin jawaban saya seperti itu Ibu Ira. Semoga dapat dicerna dengan baik. Terima kasih Bu jawabannya dan terima kasih Ibu Ira atas pertanyaannya. Mungkin ini karena waktunya habis Bu. Mungkin kalau nanti masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua atau anak-anak atau teman-teman semuanya nanti bisa menghubungi di nomor HP-nya Ibu Ruth tadi ya. Ini saya kasih Pak. Mungkin kalau bagi yang mau foto ini bisa dilihat ini. Ya itu bisa silahkan disimpan atau langsung di save di perwakilan CTU di Indonesia. Betul, betul. Saya bukan agen. Saya perwakilan CTU 11 tahun. Ya, betul, betul Bu. Betul, betul. Sudah ya, cukup ya ini ya, saya matikan. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Pak, boleh saya closing statement? Ya, monggo Ibu. Oke, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu di Loyola dan panitia yang bekerja luar biasa. Terima kasih kami diizinkan tidak untuk onsite tetapi boleh online, puji Tuhan. Dan terima kasih untuk adik-adik yang hadir dan mungkin Bapak Ibu, Bapak, para orang tua juga. Pesan saya hanya satu. Kalian tidak harus masuk ke CTU. Kami hadir di sini hanya untuk memberikan wawasan apa sih yang ada di luar sana ya. Yang saya ingin sarankan adalah yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah berdoa. Apapun agama kalian, Katolik, Kristen, Buddhis, Hindu ataupun Muslim, berdoalah sesuai agama kalian masing-masing. Kalau bisa bersama orang tua, karena petunjuk dari Tuhan untuk masa depan kamu tidak pernah ada yang salah ya. Itu aja sedikit closing statement dari saya. Tuhan berkati, selamat sore dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat.